Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arni Nafisa akan membahas tentang mata kuliah akuntansi manajemen. Diharap teman-teman semua bisa memahami apa yang disampaikan. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. PT Rahma adalah perusahaan perakitan. Produknya berupa suku cadang A sampai Z. Kebutuhan suku cadang A tersebut berjumlah 100.000 unit setahun. Berikut ini taksiran-taksiran biaya penuh suku cadang A. Biaya bahan baku per unitnya 40, biaya tenaga kerja variabel per unitnya 30, biaya overhead pabrik variabel per unitnya 30, biaya overhead pabrik terhindarkan per unitnya 50, biaya overhead pabrik tetap bersama per unitnya 30, biaya komersial variabel per unitnya 50, biaya komersial tetap per unitnya 50, maka jumlah biaya penuhnya per unitnya 280. Nah, dalam tahun anggaran 2000X, perusahaan tersebut menerima tawaran dari perusahaan lain untuk membeli suku cadang A tersebut dengan harga 210 per unitnya. Pertanyaannya, ditinjau dari biaya manajemen puncak, perusahaan perlu mempertimbangkan keputusan untuk membeli suku cadang A tersebut atau tetap memproduksi sendiri dengan asumsi yang pertama, bila keputusannya adalah membeli dari luar, maka fasilitas produksi yang selama ini untuk memproduksi suku cadang A dianggap menganggur. Dan asumsi yang kedua, bila keputusannya adalah memberi dari luar, maka fasilitas produksi yang selama ini untuk memproduksi suku cadang A bisa disewakan per tahunnya Rp3.500.500. Nah, untuk asumsi A, bila keputusan membeli dari luar, maka fasilitas produksi yang selama ini untuk memproduksi suku cadang A dianggap menganggur. Kita cari terlebih dahulu manfaatnya. Dari apa? Dari biaya-biaya variabel. Nah, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung variabel, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap terhindarkan. Maka untuk biaya produksi variabelnya didapatkan 15 juta. Kemudian ditambah dengan biaya komersial variabel. Maka jumlah biaya terhindarkan jika membeli dari luar adalah 20 juta. Kemudian kita mencari pengorbanan. Harga beli jika membeli dari luar. Nah, kan yang dibutuhkan dalam 1 tahun tadi ada 100.000 unit. Sedangkan jika membeli dari luar, per unitnya harganya 210. Maka dikalikan jadi 21 juta. Maka terjadi kerugian jika membeli dari luar, yaitu 1 juta rupiah. Kesimpulan yang dapat diambil, terlihat bahwa alternatif tetap memproduksi sendiri lebih menguntungkan, karena jika membeli dari luar, pengorbanan yang dikeluarkan adalah 21 juta, sedangkan penghematan yang diperoleh berupa biaya terhindarkan hanya sebesar 20 juta. Jadi, jika membeli dari luar, maka akan rugi 1 juta rupiah. Untuk asumsi B, bila keputusan membeli dari luar, maka fasilitas produksi yang selama ini untuk memproduksi suku cadang A dianggap bisa disewakan sebesar 3.500.500 per tahun. Kita cari juga manfaatnya dari biaya variabel. Nah, terjumlahkan ini, kemudian dimasukkan biaya kesempatan berupa hasil atau pendapatan sewa. Dari ini, kita masukkan ke sini, kemudian dijumlahkan menjadi jumlah biaya terhindarkan jika membeli dari luar. Kemudian kita mencari pengorbanannya. Harga beli jika membeli dari luar. Nah, terjadi penghematan biaya jika membeli dari luar sebesar Rp2.500.500.
Kesimpulannya, terlihat bahwa alternatif membeli dari luar lebih menguntungkan, karena jika membeli dari luar, pengorbanan yang dikeluarkan adalah 21 juta, sedangkan penghematan yang diperoleh berupa biaya terhindarkan sebesar 23.500.500, di mana mendapatkan keuntungan sebesar 2.500.500. Keputusannya alternatif membeli suku cadang A dari luar lebih menguntungkan, dengan catatan yang tadi disewakan. Kemudian untuk soal nomor 2, PT Ahmad memproduksi produk X dengan kapasitas produksi per tahun 100.000 unit. Pada tahun anggaran 2020, perusahaan merencanakan memproduksi dan menjual produk X tersebut sebanyak 78.000 unit dengan harga jual per unitnya Rp7.200. Berikut ini anggaran biaya per unitnya. Kemudian perusahaan menerima pesanan khusus dari perusahaan lain sebanyak 27.000 unit dengan harga jual Rp4.500 per unitnya. Dari soal ini kita diminta susun anggaran rugi laba pada kapasitas penuh, susun anggaran rugi laba pada kapasitas yang direncanakan, berapa unit yang kira-kira bisa diterima dalam pesanan khusus, susun anggaran rugi laba setelah menerima pesanan khusus, dan bagaimana pendapat saudara sebaiknya perusahaan menerima atau menolak pesanan tersebut. Untuk menjawab soal tersebut, kita hitung terlebih dahulu berapa biaya variabel per unitnya dan berapa total biaya tetap per tahunnya. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap terhindarkan, dan biaya komersial variabel. Maka dari soal tersebut, dari datanya, total biaya variabelnya sejumlah Rp3.825 per unitnya. Kemudian untuk total biaya tetap per tahunnya ada biaya overhead pabrik tetap dan biaya komersial tetap. Hingga total biaya tetap Rp1.000 per tahun. Kemudian untuk soal A, menyusun anggaran laba rugi pada kapasitas normal. Normalnya adalah 100.000 unit. Penjualan 100.000 unit dikali dengan 7.200 sesuai yang ada di soal. Biaya variabel 100.000 unit dikalikan dengan harga per unitnya. Biaya kontribusinya dari 2 itu tadi dikurangi. Kemudian total biaya tetap setahun dari sini. Kemudian diketahui terdapat laba bersih sebelum bunga dan pajak. Dikurangi. Yang B, menyusun anggaran laba rugi pada kapasitas yang direncanakan. Kapasitas yang direncanakan sebesar 78.000 unit. Kita hitung 78.000 dengan 7.200. Biaya variabelnya tadi dikalikan dengan 78.000, maka laba kontribusinya sebesar 263.250.000. Kemudian total biaya tetap setahun tadi. Terus laba bersihnya, hasil laba bersih. Kemudian yang C, menghitung laba pesanan khusus per unit. Tadi di soal diketahui harga jual pesanan khusus sebesar 4.500. Kemudian biaya variabelnya juga telah ditemukan 3.825.
maka laba pesanan khususnya sebesar 675 per unit. Bila kita hitung total laba pesanan khusus, caranya kapasitas normal dikurangi kapasitas yang direncanakan. Seperti itu. Kemudian yang D, menyusun anggaran laba rugi setelah menerima pesanan khusus. Tadi diketahui penjualan normalnya sebesar ini dan penjualan khususnya sebesar ini. Maka total penjualannya sebesar Rp660.600.000. Biaya variabelnya dari yang direncanakan ditambah dengan pesanan khususnya. Maka didapatkan laba kontribusinya sebesar ini. Kemudian untuk mendapatkan laba bersih sebelum bunga dan pajak dikurangi dengan total biaya tetap setahun. Maka didapatkan ini. Keputusannya, dengan menerima pesanan khusus, laba total perusahaan naik menjadi Rp178.100.000, maka pesanan khusus diterima. Ada catatan, syarat pesanan khusus bisa diterima ada dua. Yang pertama, masih ada kapasitas menganggur. Yang kedua, harga jual pesanan khusus lebih besar dari biaya variabel. Dua-duanya terpenuhi. Soal yang ketiga, untuk menghasilkan suatu produk, PT Rosida memerlukan investasi besar Rp610 juta untuk pembelian mesin, equipment, serta modal kerja. Taksiran biaya produksi per unitnya ada di tabel berikut ini. Volume produksi 100.000 unit produk X per tahun. Biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran per tahun diperkirakan juga di tabel. Diputuskan oleh manajemen puncak, laba wajar untuk perusahaan tersebut adalah 14% dari investasinya. Diminta A. Dengan metode full costing, hitunglah berapa persen markup dan hitung harga jual normal per unit. B. Dengan metode variable costing, hitunglah berapa persen markup dan hitung harga jual normal per unit. C. Berapa besarnya aktiva penuh yang dimanfaatkan dalam penetapan harga jual ini? Dan yang D, berapa besarnya biaya penuh yang dimanfaatkan dalam penetapan harga jual ini? Dengan metode full costing, kita mencari markup-nya terlebih dahulu dengan rumus biaya non-produksi ditambah laba yang diharapkan dibagi biaya produksi dikali 100%. Nah, laba yang diharapkan ini dengan rumus Y% dikali aktiva penuh. Di soal diketahui 14%. Tinggal dimasukkan saja sampai dapat hasilnya markup sebesar 32,52%. Kemudian harga jual normal per unitnya, biaya produksi per tahun ditambah dengan markup. Tinggal dimasukkan hasil akhirnya, harga jual normal per unitnya sebesar 7.554. Kemudian kita bisa buktikan dengan perhitungan sebagai berikut. Pendapatan penjualan dari sini dikalikan dengan 100.000 unit di soal diketahui. Kemudian juga cost produk ini dari biaya produksi per unitnya dikali dengan ini, maka diketahui laba brutonya sebesar ini. Kemudian untuk mendapatkan laba bersihnya dikurangi biaya non produksi
dan hasilnya ini. Untuk mengetahui berapa persennya, hasil dari laba bersih dibagi dengan aktiva penuhnya. Di soal diketahui, maka 14%. Dan ini terbukti benar perhitungannya. Untuk perhitungan dengan metode variable costing, markup-nya rumusnya berbeda, yaitu biaya tetap ditambah laba yang diharapkan dibagi dengan biaya variabel dikali 100%. Laba yang diharapkan tadi Y persen atau sama dengan 14%. Nah, biaya tetap ini sendiri terdiri dari biaya overhead pabrik tetap, biaya administrasi dan umum tetap, dan biaya pemasaran tetap. Kemudian untuk biaya variabelnya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya administrasi dan umum variabel, dan biaya pemasaran variabel. Tinggal dimasukkan, datanya ada di soal, hingga dicapai markup-nya 34,89%. Kemudian kita mencari harga normal jualnya per unit. Dengan rumus biaya variabel per unit ditambah markup. Hingga dicapai sama ya, 7.554. Nah, pembuktiannya seperti ini. Hasil akhirnya sama. Mau menggunakan metode full costing atau variable costing, terbukti sama. Kemudian yang C, besar aktiva penuh yang dimanfaatkan dalam penetapan harga jual di atas adalah 610 juta rupiah. Kemudian yang D, besar biaya penuh yang dimanfaatkan dalam penetapan harga jual di atas adalah 670 juta rupiah. Ya, untuk akuntansi manajemen sendiri terdapat 3 soal. Dan semisal teman-teman dari penjelasan saya ada yang masih tidak paham, boleh langsung bertanya di kolom komentar, ataupun semisal penjelasan saya menurut teman-teman salah, bisa juga kita diskusi di kolom komentar sebelum kita mengerjakan UTS Akuntansi Manajemen. Terima kasih, semangat untuk UTS-nya.